perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, bisa dipanggil Aulia. Halo, perkenalkan nama saya Diko Prasetyo, biasa dipanggil Diko. Halo, perkenalkan nama saya Verina Citra Sandia, biasa dipanggil Verina. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Global Business. Selamat menonton! Sebelum mulai ke pembahasan, kita akan membahas dulu tentang latar belakang globalisasi bisnis. Globalisasi bisnis merupakan fenomena yang tidak dapat dilewatkan dalam dunia perbisnisan. Globalisasi bisnis sendiri dapat diartikan sebagai tidak adanya jarak atau hambatan antar negara sehingga produk dapat dijual ke berbagai negara. Perkembangan dari dunia IT juga menjadi faktor pendorong terciptanya bisnis global, di mana itu dapat mempermudahkan mendapatkan informasi dari pasar bagi produk Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan membahas dari latar belakang globalisasi bisnis. Latar belakang globalisasi bisnis merupakan fenomena yang tidak dapat dilewatkan dalam dunia perbisnisan. Globalisasi sendiri dapat diartikan sebagai tidak adanya jarak atau hambatan antar negara sehingga hasil produksi dapat dijual ke berbagai negara lainnya nih. Oke. Perkembangan dari dunia IT juga menjadi faktor pendorong terciptanya bisnis global, di mana itu dapat mempermudah mendapatkan informasi pasar bagi pihak konsumen dan juga pihak produsen, seperti itu. Oke, di presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang arti globalisasi bisnis, jenis globalisasi bisnis, etika bisnis di era globalisasi, hal yang terjadi akibat bisnis global, dan yang terakhir ada isu dalam bisnis internasional. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu pengertian dari globalisasi bisnis. Ada nggak sih nih di kalian yang tahu pengertian globalisasi bisnis? Globalisasi bisnis itu merupakan proses di mana perusahaan di berbagai negara menjadi saling terhubung dan berinteraksi satu sama lainnya dalam perdagangan, informasi, investasi, dan juga pertukaran lainnya. Contoh dalam kehidupan nyata, bayangin nih, kamu mau beli makanan dari negara lain, tapi kamu nggak mau keluar rumah, bisa nggak? Sekarang bisa nih. Misalnya ada restoran lokal yang menyajikan makanan Italia ataupun makanan Jepang. Satu contoh lagi seperti pabrik Indonesia dapat memproduksi barang dari bahan baku yang dibawa dari Brazil dan menjualnya ke Eropa. Itu semua mungkin terjadi karena perusahaan dapat menjual produk mereka ke setiap negara berkat adanya globalisasi bisnis ini. Oke, kita mulai masuk ke contoh-contoh globalisasi. Yang pertama ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi yaitu proses di mana ekonomi negara-negara di seluruh dunia saling terkait, termasuk perdagangan internasional dan investasi asing. Sebagai contoh, perusahaan dapat menjual produk di negara berbeda. Yang kedua ada globalisasi teknologi. Globalisasi teknologi yaitu persebaran teknologi informasi dan komunikasi. Itu memungkinkan kita, para perusahaan, untuk beroperasi di seluruh dunia, misalnya menggunakan internet untuk pemasaran dan penjualan. Yang ketiga ada globalisasi budaya. Globalisasi budaya itu antar negara pertukaran budaya melalui produk, layanan, dan media. Misalnya film Hollywood yang populer di banyak negara atau makanan cepat saji yang ditemui di mana-mana. Yang keempat, ada globalisasi tenaga kerja, itu mobilitas pekerja dan keterampilan ke berbagai negara. Banyak perusahaan menggunakan pekerjaan dari negara lain untuk menggunakan kekhususannya. Oke, selanjutnya ada globalisasi teknologi. Globalisasi teknologi itu persebaran teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan perusahaan untuk beroperasi di seluruh dunia. Misalnya penggunaan internet untuk pemasaran dan penjualan. Selanjutnya ada globalisasi budaya. Globalisasi budaya itu globalisasi antar negara, pertukaran budaya melalui produk, layanan, dan media. Misalnya ada film Hollywood yang populer di banyak negara atau makanan cepat saji yang sudah ditemui di mana-mana. Selanjutnya ada globalisasi tenaga kerja. Mobilitas pekerja dan keterampilan ke berbagai negara. Banyak perusahaan menggunakan pekerja dari negara lain untuk menggunakan kekhususannya.
Selanjutnya ada globalisasi lingkungan. Globalisasi akan kesadaran dan tindakan kolektif terhadap isu lingkungan global seperti perubahan iklim dan keberlanjutan. Perusahaan diharapkan beroperasi tanpa merusak lingkungan. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan ke Kak Alia. Baiklah, selanjutnya ada contoh-contoh bisnis global. Ada 3 contoh. Yang pertama, perusahaan teknologi seperti Microsoft, yaitu perusahaan yang menjual perangkat lunaknya hampir ke seluruh dunia. Kemudian ada Apple, perusahaan teknologi asal Amerika yang memiliki operasi dan pelangganan di seluruh dunia. Apple tidak hanya menjual produk ke seluruh dunia, tetapi juga memproduksi sebagian besar komponen di luar negeri. Kemudian ada Google, fungsinya untuk mempermudah konsumen untuk mengetahui informasi lengkap mengenai sebuah bisnis dan perusahaan teknologi. Selanjutnya ada Samsung sebagai perusahaan yang menjual produk gadgetnya ke berbagai dunia dengan produk inovatif. Contoh yang kedua ada perusahaan minuman. Salah satunya adalah minuman Coca-Cola yang memahami kebutuhan lokal dengan adaptasi produk dan pemasaran yang kreatif. Dan contoh yang ketiga ada perusahaan makanan seperti Indofood. Yang kita ketahui, Indofood telah menyebar ke berbagai negara, bahkan penjuru dunia dan mengekspor produk ke berbagai negara. Kemudian ada etika bisnis di era globalisasi. Dalam hal menjalin hubungan dengan pihak lain di dunia bisnis, etika memainkan peran penting. Etika bisnis memainkan peran penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan. Mempraktikkan etika perusahaan yang tidak baik juga meningkatkan komunikasi dan menumbuhkan rasa saling percaya diri di antara rekan kerja. Dalam menjalankan perusahaan, Anda harus fokus pada 2 hal. Yang pertama adalah menyadari dan mempertimbangkan kebutuhan dan emosi orang lain. Alasan yang kedua adalah untuk menghindari kesalahpahaman dengan orang lain, karena etika perusahaan sangat bervariasi antar budaya dan negara. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika bisnis dalam perusahaan bisnis di era globalisasi. Kemudian berikutnya ada tantangan global. Contoh yang pertama adalah ketidakpastian ekonomi global, yaitu tantangan terbesar yang mungkin dihadapi ekonomi global seperti resesi global di ambang pintu, inflasi yang membandel, kekacauan pandemi COVID-19 di China, krisis energi, ketegangan geopolitik, dan perang teknologi. Kemudian contoh yang kedua ada perubahan kebijakan perdagangan. Perubahan kebijakan perdagangan ini juga dapat mempengaruhi ekspor dan impor. Misalnya, penurunan tarif impor dapat membuat produk lokal lebih kompetitif di pasar internasional, sehingga merangsang ekspor. Kemudian, yang ketiga ada gejolak ekonomi di beberapa negara yang menjadi destinasi ekspor utama Indonesia. Indonesia harus tetap waspada terhadap tantangan tersebut dalam mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ketangguhan perekonomiannya. Langkah yang harus dilakukan yaitu memperkokoh sektor hilir komoditas dan kendaraan listrik, memperkuat kebijakan yang fleksibel, melakukan reformasi struktural yang terus mengalir. Kemudian contoh yang keempat ada ketatnya likuiditas global. Masyarakat harus lebih memperhatikan lagi tentang ketatnya likuiditas global saat ini. Ketika perusahaan memiliki aset yang melebihi utangnya, tetapi tidak dapat mengkonversi aset tersebut menjadi uang tunai dan tidak dapat membayar utangnya karena tidak memiliki aset lancar yang cukup. Kemudian contoh yang kelima ada peningkatan ketegangan geopolitik yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Kemudian yang keenam ada pandemi. Contohnya pandemi seperti COVID-19 yang penyebarannya hampir tersebar ke seluruh penjuru negara. Selain itu juga pandemi influenza seperti flu Spanyol, flu Asia, flu babi, flu burung, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada perubahan iklim seperti kekeringan, kebanjiran, tanah longsor, wabah, dan lain-lain sangat mengancam kehidupan manusia. Kemudian kesembilan ada digitalisasi, diantaranya seperti kesenjangan akses teknologi, isu keamanan siber, ketidaksetaraan ekonomi, dan daya digitalisasi. Kemudian yang terakhir ada menjaga keseimbangan antara pengurangan emisi gas rumah kaca dan pertumbuhan ekonomi. Kita harus mengurangi kendaraan pribadi, membatasi penggunaan pendingin udara, efisiensi penggunaan listrik, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riko.
hal yang terjadi akibat bisnis global. Setelah menelaah pengertian bentuk-bentuk globalisasi dan ekonomi di atas, tentu saja fenomena ini dapat menimbulkan pengaruh dan dampak yang signifikan pada suatu negara. Seperti dua sisi mata uang, globalisasi ekonomi memiliki dampak positif yang menguntungkan, tetapi sekaligus dampak negatif yang merugikan pun tak bisa terelakkan. Adapun perusahaan global yang melebarkan sayapnya ke seluruh dunia tentu saja menjadi angin segar bagi perekonomian, terutama bagi negara-negara berkembang. Indonesia tak terkecuali. Hal ini memang berkat tersendiri yang harus disyukuri, tetapi sekaligus harus tetap diwaspadai. Berikut adalah dampak positif dari globalisasi ekonomi secara lebih terperinci. 1. Globalisasi ekonomi mampu menstimulus tumbuhnya perekonomian di negara tujuan yang mayoritas adalah negara berkembang. Negara kita pun turut merasakannya. 2. Globalisasi ekonomi membuat lebih terbukanya mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional. 3. Globalisasi ekonomi mendorong ekonomi dunia untuk terus tumbuh. 4. Pendapatan yang meningkat di negara-negara berkembang. Sebuah buah dari bebasnya perdagangan berskala internasional juga memiliki dampak positif dari globalisasi ekonomi. Peningkatan pendapatan itu pada akhirnya mampu menekan angka kemiskinan di dunia. 5. Masih berhubungan dengan poin di atas, meningkatnya pendapatan negara-negara berkembang akibat perdagangan global pada gilirannya mampu membuat pendapatan per kapita turut meningkat di skala global. 6. Globalisasi ekonomi membuat komoditas barang dan jasa di suatu negara meningkat variasinya. Hal ini disebabkan karena banyak tawaran beragam barang dan jasa oleh banyak negara, sehingga variasinya pun menjadi lebih banyak di pasar global. Meningkatnya variasi ini berakibat terpenuhinya kebutuhan dari penduduk di suatu negara. 7. Terakhir, globalisasi ekonomi membuat sebuah negara mampu bersaing di pasar global secara lebih efisien dan lebih efektif. Dampak negatif globalisasi ekonomi seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa globalisasi ekonomi selain memiliki dampak positif dan juga di waktu yang bersamaan dapat berdampak negatif. Hal tersebut karena setiap negara harus meningkatkan kewaspadaan demi menghadapi dampak negatif globalisasi ekonomi. Dampak negatif dari globalisasi ekonomi yaitu 1. Globalisasi ekonomi menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas yang harus dimiliki oleh negara tersebut sebagai tuntunan saat ingin terjun dalam perdagangan global. 2. Globalisasi ekonomi juga meningkatkan adanya peningkatan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan sensitif terhadap bermacam peristiwa, misalnya terjadinya perang atau adanya terorisme di suatu negara. 3. Globalisasi ekonomi memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini karena meningkatnya pihak yang melakukan aktivitas industri dari produksi sampai konsumsi. 4. Globalisasi ekonomi menyebabkan adanya pendapatan per kapita yang timpang adanya negara berkembang dengan negara maju. 5. Masih berhubungan dengan poin di atas, kesenjangan pendapatan ternyata tak hanya terjadi antar negara. Kesenjangan tersebut dapat juga terjadi dalam lingkup suatu negara. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya wilayah yang mendapatkan dampak langsung dari negara globalisasi. Wilayah perkotaan biasanya dapat menghasilkan yang lebih besar dibandingkan pedesaan karena memiliki akses yang lebih besar terhadap perdagangan globalisasi. Ketimpangan ini menjadi risiko yang tidak bisa dihindari, meskipun di sisi lain globalisasi memberikan dampak nyata terhadap ekonomi secara keseluruhan. 6. Ekonomi mengakibatkan menurunnya level keamanan dan dalam pekerjaan. Hal ini merupakan dampak dari luasnya lingkup pasar, sehingga keamanan dan saat bertransaksi atau menjalankan pekerjaan menjadi sulit untuk dipastikan. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Indonesia pun tidak bisa menghindari pengaruh dari globalisasi ekonomi. Tanah air sekurangnya terdapat 4 macam sektor yang berdampak langsung oleh globalisasi ekonomi. Keempat, sektor tersebut adalah tenaga kerja, investasi, ekspor, dan impor. Seperti telah disinggung di atas, dampak yang dirasakan pun bisa bersifat positif dan negatif. Selain keempat sektor di atas, fenomena globalisasi ternyata mampu membuat perubahan pada perilaku para pelaku ekonomi terhadap proses produksi. Pengguna faktor produksi dengan lebih efisien dan intensif adalah dampak dari perubahan tersebut. Adapun pengaruh positif dari globalisasi ekonomi yang dapat dirasakan di negeri ini adalah meningkatnya frekuensi investasi dan perdagangan, juga makin kompetitifnya industri di tingkat nasional. Sekali lagi, meski seperti dua sisi mata uang, pengaruh negatif dan
positif itu harus ditanggung. Industri nasional yang makin secara persaingan mengakibatkan rusaknya kenyamanan di kalangan masyarakat. Di samping itu, globalisasi ekonomi menyebabkan sektor ekonomi yang bersifat tradisional banyak ditinggalkan masyarakat. Mereka berbondong-bondong migrasi ke sektor ekonomi yang lebih modern. Akibatnya, pasar tradisional ini lebih sepi. Ada beberapa isu utama dalam etika bisnis yang seringkali menjadi perhatian di berbagai industri dan lingkungan bisnis. Di antaranya adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya mencari keuntungan tapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat, lingkungan, dan para stakeholders. 2. Keberlangsungan lingkungan. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka seperti pembangunan sumber daya alam, produksi limbah, emisi gas rumah kaca, dan dampak terhadap ekosistem. 3. Perlakuan karyawan. Hal ini termasuk isu-isu seperti keadilan dalam pembayaran, kondisi kerja yang aman, dan hak asasi manusia di tempat kerja, dan kesetaraan kesempatan. 4. Transparansi dan integrasi. Pentingnya transparansi dalam pengumpulan informasi kepada pemangku kepentingan stakeholders dan menjaga integrasi dalam praktik bisnis, termasuk menghindari korupsi dan praktik bisnis yang tidak etis. 5. Praktik pemasaran yang tidak etis. Hal ini mengakibatkan pengguna strategi pemasaran yang jujur dan tidak menyesatkan, serta menghormati kepercayaan konsumen. 6. Penggunaan teknologi dan data. Isu-isu privasi, keamanan, dan dampak teknologi terhadap masyarakat adalah pertimbangan penting dalam etika bisnis, terutama dalam era digital saat ini. 7. Keadilan dalam persaingan. Perlunya menjaga kompetisi yang adil dan menghindari praktik-praktik monopoli atau anti persaingan yang tidak sehat. 8. Pengaruh globalisasi. Bisnis internasional harus mempertimbangkan implikasi etis dari operasi yang mereka di berbagai negara dan budaya, serta dampak terhadap ekonomi global. Isu-isu ini seringkali saling terkait dan menjadi rumit dalam praktiknya. Perusahaan diharapkan menjalankan operasi mereka dan mempertimbangkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan, termasuk kepentingan finansial, sosial, dan lingkungan. Etika bisnis memainkan peran penting dalam membimbing perusahaan dan tindakan perusahaan agar dapat mencapai keseimbangan yang sehat di antara berbagai kepentingan ini. Kesimpulannya adalah, menjalankan bisnis secara global tentu saja adalah hal yang didambakan oleh banyak orang, terutama para pebisnis atau perintis sebuah usaha. Tentu hal ini adalah sebuah langkah besar dalam sebuah usaha, karena jika mencakup kata global saja yang artinya mendunia, di mana maksudnya adalah produk atau jasa yang dijualkan tentu akan dikenal oleh banyak orang. Namun sebelum melakukan hal tersebut, tentu banyak strategi yang dilakukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Strategi di antara lain adalah membuat situs website, bergantung pada perantara, perdagangan, melakukan impor untuk produksi, menciptakan usaha patungan, membentuk perjanjian lisensi asing, waralaba menggunakan counter-trade dan barter, mengekspor produk dan jasa, mendirikan lokasi internasional.